Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga tahap. Tahap yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua adalah praktek mengajar 25 menit ya maksimal. Ya, Bu. Surat yang dibaca adalah surat Al-Qari'ah. Iya, Bu. Surat Al-Qari'ah. Oke. Silakan Ibu Firda. Iya, Bu. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isatir radiyah wa amma man haffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Sekali lagi minta diulangi karena tadi tidak nampak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawajinuh fahuwa fi isatir radiyah wa amma man haffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Selanjutnya di menulis ayat 1 dan 2 dari surat yang dibaca.
Ini Bu, sudah Bu. Oke, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Ibu Firda. Iya Bu. Oke. Selanjutnya kita masuk pada praktek ya, Iya Bu. mengajar. Iya Bu. Oke. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih anak-anak. Oke, Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Kita masih bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran kali ini. Oke, baiklah, anak-anak. Sebelum kita memulai pelajarannya, izin ya, Ibu akan menampilkan materi kita hari ini. Tunggu sebentar ya. Sabar ya anak-anak. Sementara membuka materi Ibu ya. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu, Ibu eh, apa mengecek kehadiran ya anak-anak. Jadi yang pertama yang Ibu tanyakan, apakah hari ini semua hadir? Hadir, Bu. Apa ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Si ini Ibu. Sri, kenapa dia tidak hadir? Eh, sakit, Bu. Oh, jadi hanya Sri yang tidak hadir ya? Oke, jadi karena Sri tidak bisa bersama kita pada hari ini, dia sedang sakit, maka kita mendoakan supaya dia apa? Bisa apa? Cepat apa? Cepat sehat, Bu. Ya, jadi kita harus apabila ada teman kita yang sakit, kita harus mendoakannya supaya dia cepat sehat. Oke, jadi kemudian eh, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita harus terlebih dahulu
doa. Oke? Ada yang bisa memimpin doa hari ini? Ada yang bisa memimpin doa? Ayo coba maju. Siapa yang bisa memimpin doa hari ini? Oh, saya, Bu, saya. Oh iya, baik. Ayo adik Fajar, kamu memimpin doa sebelum belajar. Ayo kita baca doa ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih adik Fajar sudah memimpin doa hari ini ya. Jadi, sebelum kita belajar itu, kita harus berdoa agar Allah selalu ridho kepada kita. Nah, seperti ayat yang tadi kamu bacakan ya, itu artinya aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Jadi itu arti dari doa itu ya. Jadi kita sebelum belajar harus berdoa agar ilmu kita bertambah. Karena hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Hanya Allah yang bisa menambahkan ilmu kepada kita. Tetapi dengan cara kita harus belajar. Ya, bagus. Oke, sekarang Ibu masuk pada pertanyaan. Coba, pertanyaan pertama. Apa yang kamu lakukan ketika kamu mendengar suara azan? Saya, Bu, saya. Ayo coba kamu adik Nafla. Coba apa yang kamu lakukan ketika kamu mendengar suara azan? Suara azan itu, Ibu, itu pertanda sudah masuk waktu sholat. Oke. Nah, ketika kamu sudah mendengar azan berkumandang, kamu bilang tadi pertanda waktu sholat sudah masuk. Apa yang akan kamu lakukan? Sholat, Bu. Ya, bagus. Jadi kita kalau sudah mendengar suara azan, kita harus melaksanakan sholat. Karena azan itu pertanda waktu sholat sudah masuk ya. Oke, bagus ya. Kemudian, pertanyaan Ibu yang kedua. Kenapa kita harus sholat? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang kedua? Kenapa kita harus sholat? Saya, Bu, saya. Oh iya, baik kamu. Coba, adik Ismail, apa itu kenapa kita harus sholat? Karena kita beragama Islam, Bu. Jadi kita harus melaksanakan sholat. Oke, bagus. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Apa yang kamu rasakan saat kamu sholat? Ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu? Ya, coba kamu. Adik Yanto, apa yang kamu rasakan saat kamu sholat? Yang saya rasakan saat sholat, Bu, hati menjadi tenang. Kalau kita sholat khusyuk, oke, bagus. Jadi, kalau kita melaksanakan sholat, itu harus dengan khusyuk.
harus yang tenang. Jangan sambil apa? Bermain. Ya, bagus. Jangan sambil bermain ya. Sedangkan sholat yang khusyuk saja, kalau masih ada pikiran-pikiran yang terbayang, itu belum tentu sholatnya diterima atau masih mengambang ya. Belum bisa diterima oleh Allah. Apalagi kalau kita yang sholat, waktu sholat hanya bermain. Di waktu sholat itu ada anak-anak yang ibu biasa lihat kalau di masjid itu ketika waktu sholat, mereka bermain. Ya, main sikut-sikut. Ada yang main colek-colekan. Ya, ada kan? Ada Bu. Ya, bagus. Jadi itu ya. Jangan ketika kita sholat, kita banyak bermain. Kita harus susu ya. Oke, jadi sekarang kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini adalah bab 2. Alhamdulillah aku bisa sholat, yaitu sholat fardu. Sholat fardu ya. Oke. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu peserta didik memahami pengertian dan hukum sholat fardu. Yang kedua, peserta didik mengenal syarat, rukun, dan tata cara sholat fardu. Yang ketiga, peserta didik membentuk kebiasaan melaksanakan sholat fardu tepat waktu. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adik-adik sudah paham? Sudah mendengar apa yang Ibu sampaikan pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Iya, Bu, sudah. Ya, baik. Kita masuk pada materi selanjutnya. Nah, ini adalah pengertian dari sholat. Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam sehari semalam, kita diwajibkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sehari semalam itu disebut sholat fardu. Ya, itu ya. Jadi sholat yang 5 waktu sehari semalam yang kita kerjakan itu adalah sholat fardu. Nah, ada yang tahu atau kalian tahu apa saja sholat fardu itu? Ada yang tahu? Ada? Coba sebutkan apa saja sholat-sholat fardu, sholat 5 waktu sehari semalam yang kita kerjakan. Ada yang tahu? Saya Bu, saya. Ayo coba sebutkan. Sholat fardu itu ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan isya. Ya, bagus ya. Jadi, sholat fardu itu adalah sholat yang kita kerjakan 5 waktu sehari semalam. Ada sholat subuh, ada sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib. Nah, kelima sholat fardu ini harus kita laksanakan karena kita sebagai umat Islam. Karena Allah itu mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi anak-anak ya, kita harus sholat. Jangan malas sholat ya. Anak-anakku, jangan malas sholat. Kalau yang rumahnya dekat dengan masjid, ketika waktu azan berkumandang, maka segala aktivitas yang kita laksanakan atau yang sedang kita kerjakan harus kita tinggalkan sejenak untuk melaksanakan sholat. Apalagi kalau cuma bermain, azan sudah berkumandang, kita cuma asik-asik bermain. Jangan ya.
Ketika azan berkumandang, kita tinggalkan kita punya permainan, kita datang ke masjid melaksanakan sholat. Tetapi sebelum kita melaksanakan sholat, harus apa? Bersih-bersih dulu ya, jangan ada debu yang menempel atau kotoran. Kita bersih-bersih, kemudian kita berwudu, setelah itu kita pergi ke masjid. Itu ya. Nah, ada yang tahu? Coba sholat subuh berapa rakaat? Ayo sholat subuh berapa rakaat? 2, Bu. Oke, bagus. Jadi tahu ya, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Coba kalau sholat yang 4 rakaat, sholat apa saja? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Sholat 4 rakaat itu ada zuhur, ada asar, dan isya. Jadi itu yang 4 rakaat. Dan maghrib itu ada berapa rakaat? 3 rakaat. Ya, adik-adik ya, anak-anakku ya. Sudah mengerti ya? Sudah bisa mengetahui jumlah rakaat-rakaat sholat atau jumlah rakaat sholat yang kita laksanakan sehari semalam. Jadi kita harus melaksanakan sholat anak-anak ya. Tidak bisa kita tidak melaksanakan sholat. Karena sholat itu diwajibkan oleh Allah. Ya. Dan hukumnya wajib. Apa perkara wajib itu? Wajib itu adalah ketika dikerjakan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan mendapat dosa. Ya, bagus. Oke. Sekarang kita masuk pada materi yang berikut ya. Itu ada masuk pada ketentuan sholat fardu. Nah, ketentuan sholat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Paham? Jadi, ketentuan sholat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Ya, bagus. Jadi, ketentuan yang pertama dalam sholat fardu adalah syarat wajib. Kemudian ada syarat sah dan ada rukun salat. Nah, kita bahas yang pertama ya, syarat wajib sholat. Apa saja syarat wajib sholat? Itu yang pertama dia harus beragama Islam. Jadi yang melaksanakan sholat itu adalah yang beragama Islam. Kemudian dia berakal sehat. Berakal sehat itu berarti dia tidak apa anak-anak? Tidak gila. Bagus. Jadi berakal sehat, tidak gila. Tidak mungkin juga kan orang gila dia sholat. Nah, jadi syarat wajib yang kedua adalah berakal sehat. Kemudian dia yang ketiga, syarat wajib yang ketiga adalah balik. Dia sudah balik. Jangan, ibu, saya belum balik. Jadi saya tidak bisa sholat, belum bisa sholat. Itu tidak bisa ya. Anak-anak dari usia 7 tahun itu harus dia dibelajarkan untuk melaksanakan sholat. Itu ya. Jangan nanti sudah balik baru kita mau melakukan sholat. Jangan ya.
Jadi dari anak umur 7 tahun itu sudah harus belajar melaksanakan sholat. Kemudian yang berikut kita masuk pada syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Nah, kita ketika melaksanakan sholat itu harus dalam keadaan suci. Suci dari hadas dan najis. Dari kotoran, misalnya kalau kita sedang bermain, ketika saat azan berkumandang, kita mau melaksanakan sholat, tetapi kita harus bersih-bersih dulu ya. Jangan ada kotoran yang menempel. Ada kotoran-kotoran ayam atau apa. Kita kan bermain. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Ada hadas besar dan ada hadas kecil. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat ya. Tidak ada yang sholat auratnya terlihat. Kalau perempuan, dia memakai apa? Memakai mukena. Kalau laki-laki, memakai sarung dan peci. Jadi harus menutup aurat. Kalau kita melaksanakan sholat, kita harus memakai pakaian yang sopan. Tidak bisa pakaian yang kita pakai bermain, kita pakai waktu sholat. Yang penting sudah menutup aurat. Jangan ya, jadi menutup aurat. Tidak bisa untuk perempuan. Memakai mukena itu tidak bisa kelihatan rambutnya. Harus diatur ya. Rambut itu adalah aurat. Dia termasuk aurat. Jadi ketika kita kalau melaksanakan sholat harus menutup aurat. Kemudian yang ketiga, masuk waktu sholat. Nah, jangan sebelum waktu sholat kita sudah melaksanakan sholat. Belum mendengar azan berkumandang, kita sudah melaksanakan sholat terlebih dahulu. Jadi, yang seharusnya itu, kita melaksanakan sholat itu apa? Nanti sudah masuk waktu sholat. Jadi harus ada azan dulu ya. Karena adik-adik katakan tadi itu azan adalah pertanda masuk waktu sholat. Kemudian yang keempat, syarat sah yang keempat itu menghadap kiblat. Menghadap kemana? Menghadap ke kiblat. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat itu jangan asal menghadap kemana saja arah yang kita sukai ya. Karena ketentuan sholat itu sudah ada, yaitu menghadap ke kiblat. Itu ya. Tidak bisa ke arah selatan, ke arah timur, ke arah barat, kemana saja yang kita sukai. Jangan ya, karena sudah ketentuan dari sholat itu, yang pertama itu dia berdiri tegak menghadap kiblat. Kiblat itu adalah yang harus kita pakai ketika melaksanakan sholat. Menghadap ke kiblat ya. Ya di masjid-masjid lain ada yang kita lihat eh, posisi kiblatnya ya, ada yang berbeda dengan kita. Kalau kita yang menghadap di masjid kita, ibu di sana ibu ketika mereka sembahyang atau mereka sholat, mereka hadap ke sana atau ke arah selatan, ada yang ke arah utara. Itu tergantung kiblat kita masing-masing. Karena yang membangun masjid itu dia juga melihat dulu arah kiblat kalau ada di mana. Jadi itu ya. Jadi jangan seenaknya kita mau melaksanakan sholat berdiri. Yang penting sudah berdiri tegak lurus. Kemana saja kita menghadap
kita melaksanakan sholat. Jadi jangan ya, kalau kita tidak tahu arah kiblat, misalnya kalau kita sedang bepergian, kita tidak tahu arah kiblat di mana, kita memakai kompas. Ada alat yang bisa dijadikan sebagai petunjuk eh, mengetahui arah kiblat atau bertanya kepada orang yang ada di kampung itu atau yang ada di tempat itu. Kita mau bertanya arah kiblat kalau ada di mana. Oke, jadi itu syarat sahnya sholat ya. Yang berikut adalah rukun sholat. Nah, di sini rukun sholat yang pertama itu niat. Jadi kalau kita mau sholat, kita harus berniat terlebih dahulu. Misalnya kalau kita mau sholat maghrib, jadi kita membaca niat sholat maghrib. Kemudian kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kita mengangkat kedua tangan. Oke. Kemudian yang ketiga itu membaca surah Al-Fatihah. Jadi setelah takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sambil melafazkan Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga ini kita membaca setelah mengucapkan Allahu Akbar, kita membaca doa ya. Nah, jadi setelah kita membaca atau mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar, kita membaca doa iftitah. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian gerakan yang keempat, rukun sholat yang keempat. Kan gerakan ya, rukun sholat yang keempat itu ada ruku. Ada ruku. Tahu kan itu gerakan ruku yang bagaimana? Oke, nanti sebentar Ibu perlihatkan ya gerakan-gerakan dari sholat ini. Kemudian yang berikut setelah ruku ada i'tidal. I'tidal itu dia gerakannya bangun dari ruku. Kemudian ada sujud. Yang berikutnya ada duduk di antara dua sujud. Ada tasyahud akhir dan terakhir adalah membaca salam. Setelah duduk di antara dua sujud ini, itu ada tasyahud awal. Maaf ya, Ibu lupa menulisnya di situ. Ibu langsung menulis tasyahud akhir. Yang seharusnya itu ada tasyahud awal dulu, kemudian ada tasyahud akhir. Dan rukun sholat yang terakhir adalah membaca salam atau salam ya. Oke, kita masuk pada yang berikut. Nah, di sini Ibu ada gambar ya. Di sini sebelum kita mempraktikkan sholat, ini ada gambar ya tentang gerakan-gerakan sholat. Gerakan-gerakan sholat ya. Nah, ini ada dari gerakan yang pertama sampai gerakan yang terakhir. Coba lihat ya. Coba perhatikan gambar yang Ibu kasih arah pada ini. Ini ya. Bisa lihat ya? Oke. Jadi gambar yang pertama ini dia gambar apa ya? Gambar ada yang tahu? Gerakan yang pertama yaitu apa? Berdiri
tegak. Menghadap kemana? Ke kiblat, Bu. Oke, bagus. Pintar ya. Kemudian yang nomor dua. Yang nomor dua. Gerakan nomor dua. Ini apa? Ada yang tahu? Gambar yang kedua. Takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Jadi kalau kita takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ini jangan sampai lewat kepala ya. Kita mengangkat kedua tangan kita hanya sebatas telinga. Jangan sudah bilang Allahu Akbar, sudah lewat dari kepala. Jadi hanya sebatas telinga. Allahu Akbar. Nah, kemudian setelah kita mengucap Allahu Akbar atau takbiratul ihram, tangan kita bersedekap. Ini ya. Ini setelah takbiratul ihram. Di sini kita membaca doa iftitah, doa surah Al-Fatihah, dan surah-surah pendek lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Tapi jangan semua surat-surat pendek yang dipakai yang di dalam Al-Quran. Kita mengambil salah satunya saja. Misalnya, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat An-Nas atau surat Al-Ikhlas. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk pada gambar yang keempat. Di gambar 4 ini adalah gerakan ruku. Ini namanya gerakan apa? Ruku. Ya, bagus. Kemudian kita pindah pada gambar nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah posisi setelah bangun dari ruku. Ini ya, dia bangun dari ruku. Atau biasa disebut dengan iktidal. Ini ya, dia sudah berdiri tegak lurus kembali. Kemudian kita lihat gambar yang nomor 6. Gambar nomor 6 ini dia sedang sujud. Nah, ini adalah gerakan sujud. Ya, perhatikan, ini adalah gerakan sujud. Kemudian yang nomor 7, ini adalah duduk di antara dua sujud. Nah, dia setelah bangun dari sujud. Jadi sujud itu ada dua kali ya. 2 kali kita sujud. Nah, ini dia ketika sudah sujud pertama kali, posisinya ini sekarang yang ini. Duduk di antara dua sujud. Oke. Nah, ini adalah gambar yang nomor 8. Ini adalah gerakan tasyahud awal. Posisi kaki dilihat ya. Ini posisi kaki ketika kita tasyahud awal. Yang kaki kiri kita duduki. Kita duduki ya. Ini posisinya lihat. Sudah bisa lihat? Lihat semua? Oke, jadi ini posisinya ya. Jangan sembarang kita duduk. Yang gerakan apa posisi kaki ketika kita tahiyatul awal. Nah, kita masuk pada yang gambar 9. Gambar 9 kita apa gerakan tahiyat akhir. Nah, di tahiyat akhir juga ini posisi kaki ya. Ini posisi kaki, lihat. Kalau kita tahiyat akhir, pantat kita langsung kena di sajadah kalau kita mau duduk. Tidak lagi sama dengan yang di sini ya. Yang di nomor 8 ini gambar posisi kakinya. Jadi sudah lain ya. Jadi beda dia duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Oke, sekarang kita masuk pada gerakan yang ke-10. Gerakan yang ke-10 adalah salam. Jadi kita salam itu dari kanan, kemudian dilanjutkan ke kiri. Oke, jadi itu gerakan-gerakan sholat. Jadi sebelum kita praktek sholat,
ibu terlebih dahulu menunjukkan gerakan-gerakan sholat yang akan kita praktekkan secara bersama-sama. Ya. Kemudian, ya itulah materi ibu ya. Sekarang ibu akan memberikan tugas. Ini hanya ibu kasih tugas secara individu ya. Sebenarnya kita mau masuk akan mempraktikkan sholat ya. Tapi karena waktu kita yang sangat sedikit, nanti insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang berikutnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Ini tugas individu ya. Tugas individu itu artinya apa? Tugas mandiri, hanya sendiri-sendiri. Tidak berkelompok ya. Nah, ini hanya tugas sendiri-sendiri. Oke, coba dicatat ya. Dicatat. Kemudian kita akan Ibu akan tanyakan. Sudah ditulis anak-anak? Sudah? Sudah, Bu. Oke, jadi sekarang dikerjakan ya. Jangan cuma habis ditulis, kemudian buku dan pulpennya diletakkan. Harus dikerjakan sekarang. Harus dikerjakan sekarang ya. Bisa? Harus dikerjakan sekarang. Oke, sekarang Ibu bertanya, ayo coba adik Sri. Apa manfaat atau tuliskan 3 manfaat sholat fardu bagi kehidupanmu secara pribadi. 3 manfaat, sebutkan 3 manfaat. Ayo, yang pertama Bu, sholat membuat saya lebih dekat dengan Allah. Yang kedua, sholat membuat tubuh saya lebih sehat karena banyak gerakan sholat yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, salat membuat saya lebih disiplin dalam menjalani hari-hari saya. Oke, jadi itu Ibu. Oke, baiklah. Jadi itu jawaban dari adik Sri. Untuk yang jawaban yang berikutnya, nanti dikumpul sebentar ya. Itu hanya perwakilan saja. Nanti sebentar Ibu kumpul tugasnya masing-masing. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kita masuk pada kesimpulan ya. Untuk tugas yang Ibu berikan, sebentar nanti setelah pembelajaran ini Ibu akan kumpul dan Ibu akan kasih nilai. Oke, inilah kesimpulan kita baiklah. Kita masuk pada kesimpulan ya. Nah, dari pembelajaran yang Ibu telah sampaikan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan, sholat fardu adalah ibadah wajib yang menjadi tiang agama dan tanda ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman rukun Islam, syarat dan waktu pelaksanaan. Kita diajarkan untuk menjaga kesucian, kedisiplinan, dan konsistensi dalam ibadah. Dengan memahami dan melaksanakan sholat secara benar dan khusyuk, kita tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga membangun karakter pribadi yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ya kesimpulannya. Dengan sholat ini, dengan memahami sholat ini, kalau kita pahami secara benar dan khusyuk, kita bukan hanya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita membangun karakter pribadi kita yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, bagus. Berikut kita masuk pada kegiatan refleksi. Pembelajaran tentang sholat fardu membuat kita memahami pentingnya ibadah ini sebagai tiang agama. Jadi sholat itu adalah tiang agama dan wujud kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta melaksanakan sholat dengan niat dan tertib. Sholat ini terasa lebih bermakna dan menghadirkan ketenangan, fokus, dan komitmen ibadah yang baik, yang lebih baik. Oke? Sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Ya, Bu, sama-sama. Iya, ini materinya ya. Oke, sekarang kita masuk pada tahap yang ketiga yaitu bincang-bincang wawancara terkait dengan modul ajar, penelitian tindakan kelas, dan merefresh kembali uh, otaknya Ibu Firda terkait dengan apa modul-modul yang sudah dibelajarkan. Siap ya Ibu Firda? Allah siap, Bu. Bismillah. Sudah berapa tahun ini mengajar? Sudah 11 tahun 10 bulan, Bu. Kapan pensiun? Belum, Ibu. Belum, masih lama. Masih lama. Hah? Masih lama. Oke. Sudah 11 tahun. Oh, sudah berapa kali membaca buku PTK? Secara pribadi, Ibu, nanti ikut PPG ini baru saya Hmm? apa membuat PTK, Bu. Selama Membuat saya PTK. selama saya mengajar. Nanti kali ini nanti di PPG ini saya bertemu dengan istilah PTK. Kalau demikian, menurut Ibu apa itu PTK? Setelah saya ikut PPG ini, Ibu, saya baru mengetahui kalau PTK itu sebenarnya sih Ibu sudah pernah mendengar, sudah pernah ada itu saya dengar, tapi saya belum tahu apa ya sebenarnya itu PTK. Nanti setelah saya ikut PPG ini, saya tahu PTK itu adalah penelitian tindakan kelas. Selama ini saya mendengar, Penelitian. Bu, tapi saya tidak bisa tahu sebenarnya apa ini PTK. Oh, jadi penelitian tindakan kelas, Iya, iya Bu. kan? Nah, em, kan sudah 11 tahun, berarti kan sudah banyak pengalaman. Pertanyaan saya, apakah semua problem atau masalah pembelajaran, ya, baik itu mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, pokoknya semua mapel, ya, semua mapel. Apakah menurut Ibu itu menjadi masalah PTK? Hmm, bisa, Bu. Bisa, Bu.
Bisa, Bu, bisa. Iya, beri alasan. Karena di dalam kelas itu, Ibu, eh, berbagai macam permasalahan yang timbul di beberapa mata pelajaran yang ada itu. Misalnya, kalau dalam bahasa Indonesia, ada yang belum bisa membaca, yang belum lancar. Begitu juga dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ada Hmm. yang bisa ada yang bisa membaca Al-Qur'an, ada yang baru sebagian, ada yang belum tahu sama sekali. Jadi itu dalam mata pelajaran agama Islam. Jadi itu semua mapel itu bisa jadi masalah di dalam PTK. Kalau boleh tahu ya, ibu punya judul PTK apa? Eh, Peningkatan hasil belajar peserta didik eh, menggunakan metode demonstrasi pada materi Quran Surah An-Nas pada Nah, kelas 2. apa masalah di situ? Menurut ibu itu memang masalah dalam pembelajaran. Eh, iya, Ibu, di mana ada sebagian anak yang belum bisa membaca surat An-Nas. Biarpun saya sudah kasih tulisannya dengan tulisan Latin, ada juga yang belum bisa membaca, yang belum Nah, bisa mengucapkan. oke. Oke, nah sekarang eh kenapa anak-anak tidak bisa membaca atau menulis? Masalahnya ini ada pada siapa? Kalau kalau menurut saya, Bu, saya sudah berusaha. Saya sudah berusaha memberikan pembelajaran kepada mereka bagaimana cara membaca, bagaimana menulis. Tapi kepada peserta didik itu ada yang hanya malas, tidak mau menulis, tidak tidak mau membaca, atau mungkin apa faktor lingkungan atau pada keluarga biasa dia di rumah hanya bermain game, dia tidak mau belajar, Bu. Minta diulangi jawabannya tadi, bagaimana? Eh, Kalau selaku guru, Bu, sudah berusaha memberikan yang baik. Misalnya, saya sudah mengajarkan kepada mereka begini cara membaca. Ini Ibu sudah kasih tulisannya. Coba kalau di rumah diulang atau dibaca kembali. Kalau menurut Oke, siswa, oke. Nah, entah maksud bagaimana, saya Bu. begini. Maksud saya begini. Kenapa peserta didik itu tidak bisa membaca menulis? Jangan-jangan faktor penyebabnya itu ada Pak Guru. Misalnya, metode mengajar ibu yang tidak bagus, ibu punya teknik tidak bagus, atau materinya tidak menarik, atau mungkin karena
Apa masalahnya pada judul PTK Ibu itu? Kan sebelum menentukan masalah kan harus diidentifikasi dulu. Iya kan? Ya, Coba Bu. bagaimana itu? Eh, Setelah saya identifikasi, Ibu, kemudian saya mengambil judul itu di di dalam apa? Di siswa itu, Ibu, eh, apa eh, ada faktor lingkungan, ada faktor keluarga, atau kurangnya aktivitas literasi. Literasi, Ibu. Misalnya dia malas membaca, begitu dikasih tugas dia menulis, dia tulis bagus-bagus, kemudian dia hanya taruh begitu saja bukunya karena dia malas membaca. Jadi literasinya kurang. Kemudian mungkin eh, kalau dari segi guru mengajar, misalnya kalau ada apa cara pembelajaran guru itu gurunya kelihatan galak atau sering marah-marah, jelas Bu, ada siswa yang eh, takut dan mereka akan malas mengikuti pelajaran itu. Nah, oke. Kalau demikian, em, kalau itu faktor penyebabnya ada dari siswa, nah, bagaimana pendapat Ibu terkait dengan em, fase-fase perkembangan peserta didik? Anak-anak Ibu kan guru SD kan? Iya Bu, ya. Iya. Mengajar di kelas berapa? eh, Mata pelajaran Bu, kelas 1 sampai kelas Iya, 6. kelas 1 dan kelas 6 Sampai kelas 6, 1 sampai 6. sampai kelas Apa yang dipelajari pada modul perkembangan peserta didik? Apa yang dibelajarkan pada modul perkembangan peserta didik? Melakukan asesmen awal Bu. Perkembangan peserta didik, modul. Eh, Itu hanya modul evaluasi. Saya ganti pertanyaan. Apa yang dipelajari pada modul profesionalisme, modul pedagogik tentang profesional guru? Ada etika profesi Bu. Ada Ya, etika. iya. Apa itu etika? Eh, Kode etik profesi. Ada kode etik profesi itu memahami dan mengimplementasikan kode etik dalam profesi masing-masing. Misalnya dalam pendidikan, hukum, dan lain-lain. Begitu. Oke. Sedikit saya menanyakan tentang ini ya, modul aja. Di sekolahnya sudah menerapkan ini, apa MBKM, sudah ya? Iya, Bu. Sudah ya? Atau Ibu sendiri baru dengar ini MBKM, kurikulum merdeka? Alhamdulillah, Bu, di sekolah sudah menerapkan. Oh sudah ya? Iya, Bu. Sudah pintar membuat modul ajar, atau nanti di Taulah PPG? bisa, Bu. Nanti di PPG, Ibu, jujur. Nanti di PPG baru membuat modul ajar. Karena kalau
di apa KKG Bu, kami hanya Hmm? mendapatkan yang sudah jadi. Oh gitu. Oke. Dengarkan saya punya pertanyaan, ya. Iya Bu. Coba Ibu uraikan bagaimana Ibu mengembangkan dan ada diskusi making. Maaf Nah, Bu, maaf atau Bu, HOTS. maaf Bu, tidak mungkin jaringan Bu, Ibu punya suara tidak Ah, eh, dengarkan. Oke, oke, putus-putus tadi. dengar. Dengar ulang. Hmm. Coba Ibu uraikan bagaimana Ibu mengembangkan perangkat pembelajaran yang terkait dengan materi ajar. Akan Ibu Firda. Ya Bu, tidak ini tadi Ibu punya jaringan apa Ya, mengembangkan perangkat pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan materi ajar. iya, maksudnya bagaimana cara Ibu mengembangkan perangkat pembelajaran, ya, perangkat. Menganalisa, menganalisis kurikulum dan materi ajar. Kemudian yang Bukan itu, bukan itu maksudnya. Bagaimana cara Ibu mengembangkan perangkat pembelajaran materi ajar, media pembelajaran LKPD yang memiliki creative thinking. Kemudian ada critical thinking, ada reflective thinking. Pokoknya semua yang namanya HOTS seperti itu. Bisa jawab tidak? Bisa jawab tidak? Oke, saya ganti pertanyaannya. Tadi kan Ibu sudah memperlihatkan cuplikan mengajar kan? iya Bu, Materinya tentang apa? Tadi materinya tentang apa? sholat sholat fardu. Sholat fardu. Ya, Oke. Itu yang ada pada modul ajar ya? iya Bu. Oke. Em, bagaimana cara bagaimana cara membelajarkannya itu? Maksudnya apa, mengapa, dan bagaimana Ibu mau membelajarkannya itu? Apa, mengapa, dan bagaimana. Hmm. Apa membelajar apa? Saya membela apa? Ibu Firda, Ya, ya Bu, ya, ya, ya. dengar dulu. Coba Ibu Firda uraikan materi pokok bahasan modul ajar. Mulai dari apa, mengapa,
bagaimana Ibu Firda mengajarkannya itu. Yang pertama, Bu, saya harus melihat materi terlebih dahulu. Materi yang akan diberikan kepada siswa. Melihat judul materi ajar atau melihat judul modul ajar. Terus? Kemudian bagaimana kita lihat pada tujuan pembelajarannya. Kita melihat tujuan pembelajaran. Terus? Kemudian kita melihat kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kemudian kita masuk pada materi pembelajaran. Dan yang berikutnya ada metode pembelajaran. Setelah itu ada langkah-langkah pembelajaran, ada media pembelajaran, dan yang terakhir berikut ada penilaian dan evaluasi, kemudian refleksi dan tindak lanjut. Kemudian kita melihat sumber ajar dan terakhir kesimpulan. Itu saja. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya masih kembali di PTK tadi. Kan di PTK itu kan di bab 2 kan ada kajian teori ya. Iya, Bu. Ya. Coba Ibu jelaskan apa manfaat kajian teori itu pada PTK, khususnya pada bab 2. Apa manfaat teori itu? Kajian teori. Memberikan landasan teoritis yang kuat. Kemudian menjelaskan masalah yang dihadapi. Kemudian membantu merancang tindakan yang tepat sebagai pedoman untuk evaluasi. Kemudian memberikan konteks yang lebih luas, memperkaya wawasan guru. Itu manfaat teori dalam PTK. Iya, Bu. Oke. Ada berapa macam teori-teori belajar? Ada Atau sebutkan saja teori belajar yang Ibu ingat. Teori behavioristik, ada teori kognitivisme, ada konstruktivisme, dan yang terakhir teori humanisme. Ibu jelaskan itu keempat-empat teori itu. Teori behaviorisme itu menekankan pada perubahan perilaku sebagai hasil dari pembelajaran yang dianggap sebagai hasil dari pengkondisian dengan reinforcement positif dan negatif. Sebentar. Iya, sebentar, jangan dulu. Saya mau lanjut. Perubahan. Nah, kalau dikaitkan dengan materi tadi sholat, coba itu bagaimana? Bisa Ibu gambarkan perubahan itu? Yang tadinya tidak tahu gerakan-gerakan sholat, Bu, atau dia yang malas, setelah saya berikan pelajaran tentang materi sholat, dia sudah bisa atau sudah mengetahui
gerakan-gerakan dari sholat. Itu teori yang pertama. Oke, teori yang kedua apa? Teori yang kedua, eh, teori kognitivisme, Hmm, yaitu jelaskan. yang menekankan pada proses mental seperti berpikir dan pemecahan masalah. Nah, kaitannya dengan materinya Ibu. Eh, Pemecahan masalah yang tadinya dia bermasalah yang tidak tahu sama sekali dengan gerakan-gerakan sholat, setelah saya berikan pelajaran itu, sedikit demi sedikit masalahnya yang tadi tidak tahu, dia sudah bisa eh, mengerjakan. Apakah hanya gerakan? Ibu tidak melihat niatnya. Oh, apa? Iya, niat lah, akan gerakan apalah. Eh, saya melihat dari dia gerakan, misalnya gerakan ruku, posisinya bagaimana, kemudian bacaan-bacaan dalam sholat, Bu. Ibu juga ikut turut sholat. Bagaimana Iya, Ibu Bu. bisa dengar? Hah? Saya memberikan evaluasi secara individu Oh, secara dengan individu. membacakan secara nyaring secara nyaring bacaan-bacaan sholat. Misalnya doa-doa Oke, sholat, oke. Bu. Oke, oke. Teori yang ketiga. Eh, teori kon teori kontrut teori konstruktivisme, yaitu Hmm. yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuan baru yang didasarkan pengalaman dan pengetahuan. Bagaimana itu kaitan dengan materi? Yang tadinya dia tidak aktif, Bu, ketika saya sudah memberikan materi pembelajaran tentang sholat, maka dia akan secara aktif dia mempelajari, oh begini gerakan sholat ruku, begini yang namanya sujud. Setelah mengetahui apa yang saya belajarkan kepada mereka. Oke, teori yang terakhir. Teori yang terakhir adalah teori humanisme, Apa itu? menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi dan pencapaian potensi diri. Bagaimana itu? Menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi dan pencapaian potensi diri, di mana Kaitannya dengan materi? dilihat pada proses, Bu. Bagaimana? Di mana dia Oke, pertanyaan terakhir terkait dengan penilaian.
Bu Firda, Ya, Bu, ya. Tolong pertanyaan boleh terakhir. diulang. Ya, Bu, ya. Nah, Ten- berikan contoh pertanyaan HOTS sehingga bisa meningkatkan kemampuan peserta didik bisa berpikir kritis. Contoh soal HOTS. Misalnya, Bu, eh, apa dalam pelaksanaan sholat, misalnya sholat berjamaah, apa manfaat yang dapat diperoleh bagi diri individu atau masyarakat? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.